kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Jadi para mufassir itu menyebut predikat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas itu predikat terbaik pada umat Islam itu karena mereka paling bermanfaat bagi manusia yang lain, yaitu dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi melakukan hal-hal yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi mereka diantar dengan perilaku amar ma'ruf nahi mungkar ini untuk menuju surga dan selamat dari neraka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tentang akhlak pribadi. Sudah kita sampaikan bahwa kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki akhlak kita karena punya nilai yang luar biasa nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, kita harus membangun kembali silaturahim sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada kesempatan yang lalu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tentang khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sabda Nabi, sebaik-baik di antara manusia itu adalah yang banyak punya manfaat kepada manusia yang lain. Mengawali kajian kita kali ini, saya ingin memberikan pengantar untuk menguatkan kembali tentang dua waktu yang tidak boleh kita sia-siakan, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Atau paling tidak, jangan kemudian kita melalaikan dua waktu itu, waktu pagi dan sore, yang di dalam banyak ayat Al-Quran disuruh kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kitab Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyampaikan begini: waqad urida anna rizqa yuksamu ba'da salati subhi wa annal a'mal turfa'u akhiran nahar faman kana hina idzin fi ta'atin burika fi rizqihi wa fi amalihi. Itu di kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Beliau menyebutkan begini: sejumlah riwayat menyebutkan bahwa rezeki itu dibagi setelah subuh dan amalan dilaporkan di sore hari. Maka siapa yang di waktu-waktu itu ada dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan rizki dan keberkahan amalnya. Ini yang beliau tulis di kitab Fathul Bari, bahwa dari berdasarkan kajian-kajian riwayat bahwa rizki itu dibagi setelah subuh, lalu kemudian amal itu dilaporkan di sore hari. Maka kalau
manusia itu berada di dalam ketaatan kepada Allah di dua waktu itu, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada rezekinya dan keberkahan kepada amalnya. Paling tidak jangan lalai di dua waktu itu, apalagi kemudian dilalaikan karena urusan dunia. Belajar dari apa yang disampaikan oleh Khalid bin Walid yang begitu sangat sedih karena tidak bisa belajar mendalami Al-Quran karena sibuk jihad. Bisa dibayangkan ini. Khalid bin Walid menyatakan, sugilanal jihad an ta'limil Quran. Sungguh jihad telah menyibukkan kami dari belajar Al-Quran. Atau di riwayat lain itu, laqad mana'ani katsiran minal qiraati al-jihad fi sabilillah. Sungguh jihad di jalan Allah telah menyibukkan, mencegah kami dari membaca Al-Quran. Nah, ini hebat. Jadi Khalid bin Walid itu sampai kemudian merasa waktu yang harusnya dia banyak baca Al-Quran disibukkan oleh jihad. Padahal ini dua amal yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kita disibukkan oleh apa sampai kemudian tidak sempat untuk membaca Al-Quran itu? Kalau Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwa orang yang sadis atau orang kejam itu salah satu diantaranya adalah orang yang mampu untuk bisa baca Al-Quran tapi dia tidak membaca Al-Quran dalam sehari itu minimal 100 ayat, maka itu disebut sebagai orang yang kejam atau sadis. Jadi sekelas Khalid bin Walid menyatakan karena jihad terus perang itu sampai kemudian habis waktu untuk banyak belajar Al-Quran itu. Bagaimana dengan kita? Habis waktu karena apa? Dilalaikan dan disibukkan oleh apa sampai kemudian kita tidak banyak belajar Al-Quran itu. Alangkah malunya kalau kemudian waktu kita nanti kita tidak banyak membaca Al-Quran, tidak belajar banyak Al-Quran, tetapi ternyata kesibukan kita dilalaikan dengan urusan-urusan dunia. Apalagi kemudian nanti dilalaikan dari sesuatu yang banyak tidak bermanfaat. Betapa malunya kalau Khalid bin Walid saja sampai menyatakan disibukkan karena jihad, padahal itu juga amal dan itu amalan utama, sampai mengatakan gitu. Bagaimana dengan kita? Jadi paling tidak dua waktu itu, waktu pagi dan waktu sore, harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Riwayat yang sudah masyhur kita ketahui bersama adalah riwayat Sahr bin Wada'ah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khusus mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kita di waktu pagi ini, khusus diberikan keberkahan. Siapa Sahr bin Wada'ah itu yang meriwayatkan hadis ini? Ternyata dia adalah seorang pedagang yang biasa mengirimkan barang dagangannya di waktu pagi hari, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya, banyak harta karena selalu menyambut keberkahan di pagi hari, seperti doa Nabi itu. Jadi jangan tidur bermalas-malasan di waktu setelah subuh. Ibnu Qayyim itu menyatakan begini, tidur di waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu tidur yang paling tidak disukai oleh orang-orang soleh, karena itu adalah waktu memperoleh hasil rezeki yang istimewa, tidak bisa ditandingi walaupun melakukan kegiatan semalaman. Jadi jangan sampai kemudian lepas dari itu.
Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan waktu yang memang dikhususkan untuk memulai kegiatan bagi para ulama itu adalah waktu subuh itu. Jadi waktu baik untuk mendalami ilmu, bisa lebih konsentrasi seperti Ibnu Jarir At-Tabari mampu menulis 40 halaman setiap hari itu selama 40 tahun, dan itu dilakukan mulai dari pagi. Jadi luar biasa di waktu pagi itu. Sehingga kemudian yang menjadi pertanyaan, sekali lagi, jangan sampai minimal 2 waktu ini kita sia-siakan. Nah, yang kedua, waktu sore. Ini gambaran buat kita semua. Jadi waktu sore itu adalah larangan keras buat kita. Jangan sampai menunda sholat asar sehingga matahari itu memerah sinarnya, dan ada ancaman bagi siapa yang kemudian memulurkan waktu sholat asar, apalagi sampai menjelang maghrib. Yang pertama, riwayat Abdul Malik radhiyallahu an, dia berkata, suatu ketika kami bersama Buraidah dalam satu peperangan di hari mendung. Beliau berkata, segeralah sholat asar, segeralah sholat asar, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, sungguh telah terhapus amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi salah satu amalan yang bisa kemudian menghapus amalan baik kita itu ketika sholat asar kita tinggalkan. Naudzubillah. Apalagi kemudian paling tidak sampai meninggalkan, bagi orang yang sudah punya kesadaran itu adalah kemudian memulurkan waktu sampai kemudian menjelang maghrib. Saya istilahkan dengan istilah sarip itu, asar menjelang maghrib. Hati-hati, ada amal yang kemudian menjadi batal karena perilaku kita. Contohnya adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang ditujukan pada Zaid bin Arqam ketika dia melakukan jual beli ainah itu. Innahu qad abtala jihad ma'a Rasulillah illa ayyatuba. Sungguh perbuatanmu itu telah membatalkan jihadmu bersama Rasulullah kecuali apabila bertaubat. Ini kehati-hatian. Ada perilaku yang kemudian bisa menghapus amal kita. Contoh misalnya lagi dalam asar yang masyhur disebutkan, innal abda la ya'malul amala sirran lillah la yatla'u alaihi ahadun illallah ta'ala fayatahaddatsu bihi fayantakilu min diwanis sirri ila diwanil alaniyah summa yasiru fi dzalika diwan ala hasbil alaniyah fa in tahaddasa bihi lis-sum'ah wa talabil jah wal manzilah inda ghairillahi ta'ala abtaluhu kama law fa'alahu lidzalika. Ini adalah asar yang sudah masyhur, disebutkan bahwa ada seorang hamba yang beramal, amalannya itu tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, tidak ada satupun yang tahu dia melakukan amal itu. Mungkin dia membantu orang lain, pokoknya tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah dan orang yang dibantu itu atau ditolong. Lalu suatu saat karena dia mungkin ada sesuatu atau mungkin tak kelar karena ada sesuatu atau apa, lalu fayatahaddatsu bihi, lalu kemudian dia terpaksa ngomong, terpaksa dia cerita karena tidak tahan, mungkin nggak tahan, nggak mau cerita itu. Maka amalan yang awalnya itu adalah amalan sir, amalan yang tersembunyi yang di hadapan Allah luar biasa, kemudian berubah menjadi amalan yang terpublish, ketahuan banyak orang. Maka bila yang dia lakukan itu ternyata adalah dalam rangka untuk sum'ah, diperdengarkan pada orang lain tentang amalan yang dia lakukan, apalagi kemudian niatnya adalah untuk mencari
kehormatan, mencari jabatan, mencari kedudukan bukan selain kepada Allah, maka apa yang dia lakukan akan membatalkan banyak pekerjaan yang sudah dia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi menjadi sia-sia karena amalan yang awalnya sir itu begitu sangat luar biasa di hadapan Allah, lalu kemudian karena tidak kuat lalu kemudian cerita. Maka sebisa mungkin selama itu tidak dalam konsep pengadilan atau sesuatu yang penting untuk dijelaskan, ditahan untuk tidak cerita. Karena kadang-kadang ada orang sudah punya amalan karena tidak kuat, akhirnya dia buka engkau tidak usah, karena itu sudah punya nilai di hadapan Allah. Jadi bisa batal gara-gara kemudian yang awalnya sir itu menjadi kemudian terpublish karena kemudian dia tidak tahan, apalagi kemudian diniatkan dalam rangka untuk sum'ah, untuk diperdengar-dengarkan. Nah, kemudian riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi tafutuhu salatul asri fa annama ka'annama wutira ahluhu wa maluhu, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang terluput mengerjakan salat asar, maka seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Ini juga hadis yang merupakan motivasi besar ya. Digambarkan kalau sampai kemudian kehilangan waktu salat asar itu, maka dia seolah-olah telah kehilangan keluarga dan hartanya. Ketika Al-A'la bin Abdurrahman itu menemui Anas bin Malik suatu saat berangkat sesudah duhur sampai kira-kira jam 3 lebih gitu ya, lebih jam salat asar lebih gitu. Ditanya Anas bin Malik, apakah sudah salat asar? Belum. Lalu disuruh salat. Lalu Anas mengatakan bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq yajlisu yarqubus syamsu hatta idza kanat baina qarnai syaitan kama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah salatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari hingga apabila matahari berada di antara dua tanduk setan, maka dia pun segera bangun untuk mengerjakan salat seperti salat burung yang kemudian terburu-buru 4 rakaat. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ini yang hadirin yang dirahmati Allah untuk kita sama-sama perhatikan ya. Jangan sampai sekali lagi memolorkan waktu salat asar, apalagi sampai menjelang maghrib, karena itu disebutkan di sini adalah dalam hadis ini seperti seolah-olah kehilangan keluarga dan hartanya. Lalu kemudian model salatnya orang yang seperti ini adalah model salatnya orang munafik, yaitu salat asar menjelang maghrib. Maka jangan sekali-kali kemudian kita memolorkan waktu itu. Nah, 2 waktu ini untuk menguatkan kita, karena memang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu paling tidak untuk memanfaatkan 2 waktu ini dalam keadaan zikir pada Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berzikir di waktu pagi dan sore, pagi dan sore, pagi dan sore. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan wasabbi bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ada lagi ayat yang kemudian menguatkan itu wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi
wa qablal ghurub, ya. Jangan sampai kemudian tidak memperhatikan dua waktu itu, pagi dan sore. Di dalam hadis qudsi juga diterangkan tentang salat subuh dan asar ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri summa ya'rujul ladina batu aw kanu fikum fayas'aluhum fa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat penjaga malam dan penjaga siang silih berganti mengawasi kalian. Mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Para malaikat yang mengawal kalian sepanjang malam kemudian naik ke langit. Allah bertanya kepada mereka, Allah sudah maha tahu tentang itu, tetapi kemudian Allah bertanya, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Lalu mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Berbahagialah kalau kemudian kita berada dalam ketaatan kepada Allah, paling tidak di waktu sholat subuh dan asar. Dari hadis qudsi ini kemudian kita bisa mendapat pelajaran pertama bahwa dua kelompok malaikat yang bertugas untuk mengawasi manusia, kelompok yang mengawasi sejak fajar sampai asar menjelang maghrib, dan dari maghrib sampai fajar, mereka adalah malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat al-hafidah. Kemudian yang kedua, keutamaan salat subuh dan asar, ya. Keduanya adalah waktu yang Allah pilih untuk mengangkat amalan seseorang di siang hari dan malam hari, ya. Ibnu Abi Jamrah itu dalam kitab Bahjatul Buahnya menyatakan bahwa salat wusta, pertengahan yang diperintahkan kepada kita untuk kita pelihara itu adalah dua salat, yaitu pertengahan siang atau asar, salat asar, dan pertengahan malam atau salat subuh. Juga hal penting yang berkaitan dengan dua waktu ini, agar tidak termasuk tiga golongan yang Allah tidak mengajak berbicara, tidak memandang dan melihat kita dan tidak membersihkannya, dan justru mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama adalah orang yang bersumpah palsu setelah salat asar, yang dengan sumpahnya itu dia merampas hak muslim yang lain. Jadi hadis ini menghormati dan memuliakan waktu asar itu. Jadi jangan sampai bersumpah palsu saat itu, karena asar itu saat berakhirnya pekerjaan di siang hari. Jadi diharapkan menutup siang dengan kejujuran. Maka di dalam hadis itu menjadi menarik, ya. Siapa yang kemudian bersumpah palsu di waktu asar itu atau setelah asar itu, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau ada penyumpahan itu bagusnya setelah asar. Jadi itu menghormati dan memuliakan waktu asar itu, ya. Artinya diharapkan sebenarnya menutup harinya di waktu itu manusia berada di dalam kejujuran. Maka kalau sampai dia menutup harinya dengan sumpah palsu, maka itu akan kena azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, itu penguat untuk kita semuanya, tetap menguatkan waktu pagi dan sore, karena sudah saya sampaikan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Nah, kajian berikutnya setelah kita memperbaiki akhlak pribadi kita, lalu berusaha terus sesuai dengan kemampuan kita untuk melakukan silaturahim semampu kita dengan prioritas yang sudah ada yang kita catat itu, maka
hal yang penting lagi yang harus kita lakukan dalam rangka akhlak pribadi ini adalah berpikir sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara manusia itu adalah yang bisa bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi pikirannya setiap hari itu, saya harus bermanfaat buat orang lain, saya harus bermanfaat buat orang lain. Saya tidak boleh menghabiskan waktu untuk diri saya pribadi, saya harus bermanfaat buat orang lain. Nah, saya ingin sampaikan di kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu, di Tajridul Ittiba' fi Bayani Asbabi Tafadulil A'mal itu, salah satunya adalah bahwa amal soleh itu ditinjau dari pengaruh dan dampaknya terhadap makhluk itu terbagi dua. Yang pertama adalah amal ibadah yang dilakukan itu terbatas bagi pelakunya, jadi tidak punya imbas pada orang lain. Artinya seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya tanpa kemudian berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua, amal ibadah yang dilakukan itu memberikan manfaat bagi orang lain sehingga terwujudlah kemaslahatan agama dan dunianya. Nah, para muhakkik menetapkan bahwa amal ibadah yang memberikan pengaruh dan manfaat pada orang lain itu lebih utama dibandingkan ibadah yang hanya berpengaruh bagi pribadinya sendiri. Artinya bukan berarti kemudian ibadah pribadi itu kemudian tidak ada gunanya, sangat ada gunanya, sangat ada gunanya. Tetapi yang perlu diingat bahwa pada satu waktu tertentu kemudian ada amalan-amalan soleh yang kita lakukan itu bernilai manfaat kepada orang lain, itu lebih utama daripada kemudian hanya untuk kebaikan dirinya sendiri ya. Nah, apa dalil-dalil yang bisa dipakai untuk masalah ini, keutamaan amal yang memberikan pengaruh yang baik buat orang lain itu atau manfaat pada orang lain? Yang pertama adalah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Jadi para mufassir itu menyebut predikat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas itu predikat terbaik pada umat Islam itu karena mereka paling bermanfaat bagi manusia yang lain, yaitu dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi melakukan hal-hal yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi mereka diantar dengan perilaku amar ma'ruf nahi mungkar ini untuk menuju surga dan selamat dari neraka. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang berdampak pada orang lain sehingga orang lain merasakan manfaatnya dari apa yang kemudian dia lakukan karena termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencari karunia Allah. Yang kedua, semakna dengan surat Ali Imran ayat 110 ini adalah Quran surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang kemudian menyeru mengajak kepada Allah dan menyerukan kebaikan dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah. Nah, Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, merujuk pendapat dari Al-Hasan saat membaca ayat ini, dia berkata begini, ini adalah kekasih Allah, ini adalah wali Allah, ini pilihan Allah, ini makhluk yang terbaik Allah, ini makhluk paling dicintai Allah. Allah mengabulkan doanya dan mengajak manusia beramal dengan amal yang mengantarkan doanya dikabulkan oleh Allah, dan ia beramal soleh lalu berkata aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah.
Kemudian dalil yang ketiga itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya pahala orang berilmu, beramal dan mendakwahkan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asam min man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang kemudian mengikutinya tanpa menguranginya, tidak dikurangi sedikit pun. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi." Rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, saya setiap acara halal bihalal itu menyampaikan seandainya ada lomba tahunan pemilihan tetangga terbaik. Nah, pemilihan tetangga terbaik itu luar biasa. Jadi semuanya berusaha untuk menjadi tetangga yang baik buat tetangganya. Kalau itu dipopulerkan, dimasyarakatkan, bupati, camat, siapapun yang kemudian mempopulerkan itu, pemilihan tetangga yang baik, dan semua orang berlomba dengan kebijakan itu untuk menjadi tetangga yang baik, walaupun nanti ada hal-hal yang harus dilakukan karena alamiah, natural, bukan hanya untuk menang lalu kemudian pemilihan. Kalau jelas pemilihan kepala desa atau ingin dapat jabatan, wajar itu. Tapi kalau kemudian pemilihan tetangga terbaik ditanya pada tetangganya yang lain tanpa harus kemudian yang paling banyak melakukan hal, tidak, dia lakukan karena Allah saja. Dia berusaha untuk sama-sama menjadi tetangga yang baik, alangkah bagusnya itu. Jadi tidak dinilai saya paling banyak teratrana tetangga, tidak. Tapi paling tidak semua punya nilai, karena dia berpikir bahwa khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baik teman adalah yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Nah, inilah hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berpikir menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Ada juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahkan bila diperhatikan ya, amal-amal yang dianjurkan dilakukan sebagai amal jariyah yang terus mengalir itu adalah amalan-amalan sosial walaupun sudah mati. Ada ulama yang menyatakan bahagianya seorang itu adalah pada saat dia mati, tapi amalnya tidak berhenti dengan kematiannya, tapi kemudian amalnya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Itulah orang yang bahagia. Nah, ternyata amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilakukan sebagai amal jariyah itu adalah amalan